Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Rabb yang maha kaya, maha pemurah dan maha mengetahui segala kebutuhan hamba-hambanya. Tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan kecuali berasal dari kasih sayangnya. Tidak ada satupun kesulitan yang menimpa kita kecuali telah Dia ukur dengan hikmah yang sempurna. Dan tidak ada satupun rezeki yang sampai kepada kita kecuali telah Allah tetapkan jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan bahwa keberkahan hidup tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang selalu dekat kepada Allah, lisan yang dipenuhi syukur, dan langkah yang senantiasa berada di jalan yang halal. Sahabatku, ketika berbicara tentang rezeki, sebagian besar manusia langsung membayangkan sesuatu yang besar, penghasilan yang meningkat, usaha yang berkembang, rumah yang lebih luas, kendaraan yang lebih baik, atau tabungan yang semakin bertambah. Padahal sebelum Allah memperlihatkan perubahan besar dalam kehidupan seorang hamba, seringkali Allah menghadirkan perubahan-perubahan kecil terlebih dahulu. Perubahan yang tampak sederhana, bahkan seringkali tidak disadari. Perubahan itu hadir dalam kebiasaan sehari-hari, cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menyikapi ujian, cara kita memandang nikmat Allah. Sahabat namun kolbu, mengapa Allah melakukan itu? Karena Allah tidak hanya ingin memberikan rezeki, Allah ingin mempersiapkan hati yang mampu menjaga rezeki itu dengan penuh syukur. Allah ingin membentuk akhlak sebelum memperbesar amanah. Allah ingin menguatkan iman sebelum memperluas kehidupan. Maka jangan pernah meremehkan perubahan-perubahan kecil yang mulai tumbuh dalam dirimu. Boleh jadi itulah cara Allah mempersiapkanmu. Hari ini, mari kita renungkan 10 kebiasaan sehari-hari yang dapat menjadi pengingat bahwa Allah sedang membimbing seorang hamba menuju kehidupan yang lebih penuh keberkahan. Semua itu bukanlah kepastian tentang masa depan, melainkan renungan agar kita semakin memperbaiki diri, memperkuat iman, dan semakin berharap kepada rahmat Allah. Semoga setiap kebiasaan baik yang kita lakukan menjadi sebab datangnya keberkahan dalam hidup kita. Yang pertama, kamu lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah dalam keadaan apapun. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika seseorang hanya bersyukur saat memperoleh sesuatu yang besar, ketika mendapat kenaikan gaji, ketika usahanya berhasil, ketika doanya terkabul. Namun ketika Allah mulai melembutkan hati seorang hamba, rasa syukur tidak lagi bergantung pada keadaan. Ia mampu mengucapkan Alhamdulillah saat bangun tidur, Alhamdulillah karena masih diberi napas, Alhamdulillah karena masih bisa mendengar adzan, Alhamdulillah karena masih diberi kesempatan bertaubat, Alhamdulillah karena masih memiliki keluarga, Alhamdulillah karena masih dapat bersujud. Sahabatku, perubahan ini tampak sederhana, namun sangat besar nilainya di sisi Allah. Karena hati yang dipenuhi syukur akan lebih mudah melihat nikmat, dan hati yang mampu melihat nikmat akan lebih sulit dikuasai rasa iri, kecewa, dan putus asa. Allah telah berjanji bahwa jika seorang hamba bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepadanya. Tambahan itu tidak selalu berupa harta, kadang berupa kesehatan, kadang berupa ketenangan, kadang berupa ilmu yang bermanfaat, kadang berupa keluarga yang harmonis, dan pada waktu yang Allah tentukan, bisa pula berupa kelapangan rezeki yang penuh keberkahan. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah, bahkan ketika keadaan belum sempurna, jangan anggap itu kebiasaan biasa. Karena bisa jadi Allah sedang menumbuhkan salah satu pintu terbesar menuju keberkahan hidupmu.
Yang kedua, kamu lebih sering memulai hari dengan doa daripada kekhawatiran. Sahabat namun kolbu, setiap pagi manusia memulai harinya dengan cara yang berbeda. Ada yang langsung membuka telepon genggam, ada yang langsung memikirkan masalah, ada yang sejak bangun sudah dipenuhi kecemasan. Namun ketika Allah mulai memperbaiki hati seorang hamba, ada satu kebiasaan yang perlahan tumbuh. Ia lebih memilih memulai hari dengan doa. Sebelum memikirkan pekerjaan, ia mengingat Allah. Sebelum memikirkan rezeki, ia memohon keberkahan kepada Allah. Sebelum melangkah keluar rumah, ia menitipkan seluruh urusannya kepada Rabb semesta alam. Sahabatku, kebiasaan sederhana ini mengubah banyak hal. Karena hati yang memulai hari bersama Allah akan lebih tenang menghadapi apapun yang terjadi. Masalah mungkin tetap datang, namun hati tidak mudah panik. Rencana mungkin berubah, namun keyakinan kepada Allah tetap kuat. Kegagalan mungkin terjadi, namun harapan tidak pernah padam. Mengapa? Karena sejak awal hari ia telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Sahabat namun kolbu, doa di pagi hari bukan hanya permintaan. Doa adalah pengakuan bahwa kita adalah hamba yang lemah, bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap langkah, dan Allah sangat mencintai hamba yang menyadari kelemahannya di hadapannya. Jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih tenang memulai hari dengan doa, lebih memilih berzikir daripada mengeluh, lebih mudah berkata, "Ya Allah, bimbinglah langkahku hari ini," maka bersyukurlah, karena kebiasaan kecil itu bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang membentuk hati yang siap menerima amanah yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, seringkali keberkahan tidak dimulai dari bertambahnya harta. Keberkahan dimulai dari berubahnya kebiasaan, dari lisan yang lebih mudah bersyukur, dari hati yang lebih dekat kepada Allah, dari pagi yang dimulai dengan doa. Dan ketika kebiasaan-kebiasaan kecil itu terus dijaga, Allah akan menumbuhkan keberkahan yang jauh lebih besar daripada yang mampu kita bayangkan. Sahabat namun kolbu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu mengubah kehidupan seseorang melalui peristiwa-peristiwa besar. Seringkali Allah memulainya dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kebiasaan yang mungkin tampak sederhana di mata manusia, namun sangat besar nilainya di sisi Allah. Karena sesungguhnya akhlak yang baik dibangun dari kebiasaan, iman yang kuat dibangun dari kebiasaan, dan keberkahan hidup pun seringkali tumbuh dari kebiasaan yang dijaga dengan istiqomah. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, kamu lebih mudah menahan lisan dari ucapan yang menyakiti orang lain. Sahabat namun kolbu, lisan adalah nikmat yang sangat besar, namun sekaligus menjadi ujian yang tidak ringan. Dengan lisan, seseorang dapat menghibur hati yang terluka, namun dengan lisan pula, seseorang dapat menghancurkan hati orang lain hanya dalam beberapa detik. Betapa banyak persahabatan rusak karena ucapan. Betapa banyak keluarga retak karena kata-kata yang tidak dijaga. Betapa banyak penyesalan lahir karena kalimat yang diucapkan saat emosi. Sahabatku, ketika Allah mulai melembutkan hati seorang hamba, perubahan pertama seringkali terlihat dari lisannya. Ia tidak lagi mudah membalas dengan kemarahan. Ia lebih memilih diam daripada melukai. Ia mulai berpikir sebelum berbicara. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ucapan ini akan membuat Allah ridho? Inilah perubahan yang sangat indah, karena Rasulullah SAW mengajarkan agar kita berkata baik atau memilih diam. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah bentuk pengendalian diri ketika ucapan hanya akan memperbesar luka. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menahan amarah, lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih sering memilih mendoakan daripada mencela,
maka jangan anggap itu sebagai perubahan kecil, karena hati yang dijaga lisannya adalah hati yang sedang Allah didik. Dan hati yang seperti ini lebih mudah menerima keberkahan daripada hati yang dipenuhi amarah dan kebencian. Yang keempat, kamu lebih menikmati memberi daripada terlalu sibuk menghitung apa yang diterima. Sahabat namun kolbu, pada awalnya, sebagian besar manusia sedang menerima, mendapat hadiah, mendapat perhatian, mendapat pujian, mendapat keuntungan. Semua itu terasa membahagiakan, namun ketika iman mulai bertumbuh, ada kebahagiaan baru yang Allah tanamkan di dalam hati, yaitu kebahagiaan ketika mampu memberi senyuman, memberi pertolongan, memberi sedekah, memberi nasihat yang baik, memberi doa, memberi waktu untuk mendengarkan kesedihan orang lain. Sahabatku, mungkin nilai yang kita berikan tidak besar, namun keikhlasan membuatnya sangat bernilai di sisi Allah. Orang yang senang memberi tidak hidup dalam rasa kekurangan, karena ia percaya Allah tidak akan pernah membiarkan tangan yang gemar memberi menjadi tangan yang kosong. Bukan berarti hidupnya tanpa ujian, tetapi Allah selalu mencukupkannya dengan cara yang indah. Sahabat namun kolbu, ada satu ketenangan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang ikhlas berbagi, yaitu ketika melihat orang lain tersenyum karena bantuan yang kita berikan. Tidak ada kamera, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, hanya ada hati yang bahagia karena merasa menjadi jalan kebaikan. Dan bukankah itu salah satu bentuk rezeki yang luar biasa? Jika akhir-akhir ini engkau lebih ringan bersedekah, lebih mudah membantu orang lain, lebih menikmati memberi daripada menerima, maka bersyukurlah. Karena bisa jadi Allah sedang melatih hatimu agar siap menerima nikmat yang lebih besar. Sebab orang yang mampu menjaga amanah kecil, lebih siap menerima amanah yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, kebiasaan-kebiasaan baik tidak selalu langsung mengubah keadaan hidup kita, namun kebiasaan itu perlahan mengubah hati kita. Dan ketika hati telah berubah, Allah seringkali membukakan pintu-pintu keberkahan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Karena keberkahan sejati selalu dimulai dari hati yang lembut, lisan yang terjaga, dan tangan yang ringan untuk berbagi. Sahabat namun kolbu, semakin lama seseorang menjaga kebiasaan-kebiasaan baik, semakin ia akan merasakan perubahan yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya menjadi lebih jernih, hubungannya dengan Allah semakin dekat, dan tanpa disadari, Allah mulai mempertemukannya dengan berbagai kemudahan yang dahulu terasa begitu sulit. Bukan karena ia lebih hebat daripada orang lain, melainkan karena Allah sedang mendidik jiwanya agar siap menerima amanah yang lebih besar. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, kamu lebih mudah memaafkan daripada memperpanjang permusuhan. Sahabat namun kolbu, dalam perjalanan hidup, mustahil kita tidak pernah disakiti. Ada ucapan yang melukai, ada sikap yang mengecewakan, ada orang yang tidak menghargai kebaikan kita, ada pula yang membalas ketulusan dengan pengkhianatan. Semua itu memang menyakitkan, namun ada dua pilihan yang selalu tersedia: memelihara luka atau menyerahkan kepada Allah. Sahabatku, ketika Allah mulai melembutkan hati seorang hamba, ia mulai merasa lelah memikul kebencian. Ia menyadari bahwa dendam hanya membuat hati semakin sempit. Ia mulai memilih memaafkan, bukan karena orang lain selalu benar, tetapi karena ia ingin Allah membersihkan hatinya. Ia percaya bahwa keadilan terbaik bukan berada di tangannya, melainkan berada di tangan Allah yang Maha Adil. Sahabatku, namun kolbu, memaafkan memang tidak selalu mudah. Kadang membutuhkan waktu, kadang membutuhkan air mata,
terkadang membutuhkan doa yang terus diulang. Namun ketika hati akhirnya mampu memaafkan, ada ketenangan yang luar biasa, seolah beban yang selama ini dipikul perlahan terangkat. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah berkata, "Ya Allah, aku memaafkannya karena mengharap ridho-Mu," maka jangan remehkan perubahan itu, karena hati yang lapang lebih mudah dipenuhi rahmat Allah, dan hati yang dipenuhi rahmat akan lebih mudah menerima keberkahan dalam hidupnya. Yang keenam, kamu lebih menikmati proses memperbaiki diri daripada sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Sahabat namun kolbu, di zaman media sosial seperti sekarang, sangat mudah bagi seseorang untuk membandingkan hidupnya, melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal, lebih bahagia. Tanpa sadar, perbandingan itu mencuri rasa syukur dari dalam hati. Padahal, kita tidak pernah benar-benar mengetahui seluruh perjalanan hidup mereka. Kita hanya melihat bagian yang tampak, tidak melihat air mata yang mereka sembunyikan, tidak melihat doa-doa yang mereka panjatkan, tidak melihat ujian yang mereka lalui. Sahabatku, ketika Allah mulai membimbing hati seorang hamba, perlahan kebiasaan membandingkan diri mulai hilang. Ia lebih sibuk bertanya, apakah hari ini aku lebih baik daripada diriku yang kemarin? Bukan lagi, mengapa hidup orang lain lebih baik dariku? Perubahan cara berpikir ini sangat besar, karena fokusnya berpindah dari iri menjadi introspeksi, dari mengeluh menjadi memperbaiki diri, dari mengejar penilaian manusia menjadi mengejar ridha Allah. Sahabat namun kolbu, orang yang terus memperbaiki dirinya akan selalu memiliki harapan. Ia tidak menghabiskan waktunya untuk memandang kehidupan orang lain. Ia menggunakan waktunya untuk belajar, beribadah, bekerja dengan jujur, menjaga keluarga, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati proses menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sedikit membandingkan hidupmu dengan orang lain, lebih banyak bersyukur atas perjalanan yang Allah berikan, maka bersyukurlah. Karena itu adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang menumbuhkan kedewasaan iman di dalam dirimu. Dan hati yang dewasa seperti inilah yang akan lebih mampu menjaga rezeki ketika Allah melapangkannya. Sahabat namun kolbu, seringkali rezeki yang besar tidak datang kepada orang yang paling cepat, tetapi kepada orang yang paling siap. Dan kesiapan itu dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, sedikit demi sedikit, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan istiqomah. Karena Allah lebih mencintai perubahan yang tumbuh dari hati yang tulus daripada perubahan yang hanya tampak di hadapan manusia. Sahabat namun kolbu, semakin kita memperhatikan perjalanan hidup orang-orang yang diberkahi Allah, semakin kita menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang hidup tanpa ujian. Mereka juga pernah merasa lelah, pernah kecewa, pernah menangis, pernah gagal. Namun ada satu hal yang membedakan mereka. Mereka tidak membiarkan ujian mengubah mereka menjadi pribadi yang jauh dari Allah. Justru setiap ujian membuat mereka semakin dekat kepadanya. Dan kedekatan itulah yang perlahan melahirkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, kamu lebih mudah menjaga sholat tepat waktu meskipun sedang sibuk. Sahabat namun kolbu, kesibukan adalah bagian dari kehidupan. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada keluarga yang harus diperhatikan, ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu memang penting. Namun ketika Allah mulai melembutkan hati seorang hamba, ada satu perubahan yang sangat indah. Ia tidak lagi menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk menunda sholat. Justru ketika adzan berkumandang, hatinya merasa dipanggil pulang, dipanggil oleh Rabb yang selama ini menjaga hidupnya, dipanggil oleh Zat yang mengatur seluruh rezekinya.
Sahabatku, salat bukanlah penghalang datangnya rezeki. Salat adalah salah satu sebab keberkahan rezeki. Karena ketika kita mendahulukan Allah, Allah akan mengatur urusan kita dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Mungkin pekerjaan belum selesai, namun hati menjadi lebih tenang. Mungkin masalah belum hilang, namun jiwa menjadi lebih kuat. Mungkin rezeki belum bertambah saat itu juga, namun Allah sedang menjaga keberkahannya. Sahabat, namun kolbu. Jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih ringan melangkah menuju tempat sholat, lebih merasa bersalah ketika menunda sholat, lebih menikmati berdiri di hadapan Allah daripada terus mengejar urusan dunia, maka bersyukurlah, karena perubahan itu bukan hanya kebiasaan, itu adalah panggilan cinta dari Allah, dan hati yang menjawab panggilan itu akan selalu berada dalam penjagaannya. Yang kedelapan, kamu lebih mudah berprasangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Sahabat namun kolbu, ada kalanya kehidupan tidak berjalan sesuai harapan, doa belum terkabul, usaha belum berhasil, jalan masih terasa sempit. Pada saat seperti itulah terlihat bagaimana kualitas iman seseorang. Ada yang berkata, mengapa hidupku seperti ini? Namun ada pula yang berkata, ya Allah, pasti engkau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Sahabatku, kalimat kedua lahir dari hati yang dipenuhi husnuzon kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ia yakin bahwa setiap ketetapan Allah selalu mengandung hikmah. Meskipun belum mampu memahaminya hari ini, husnuzon bukan berarti menolak kenyataan. Bukan pula berarti berpura-pura tidak sedih. Husnuzon adalah tetap percaya kepada kasih sayang Allah di tengah keadaan yang belum berubah. Sahabat namun kolbu, ketika seseorang memiliki prasangka baik kepada Allah, hatinya tidak mudah dikuasai putus asa. Ia tetap berdoa, tetap bekerja, tetap memperbaiki diri, karena ia tahu Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang terus berharap kepadanya. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah berkata, insya Allah, pasti ada hikmahnya. Lebih yakin bahwa setiap ujian membawa pelajaran, lebih percaya kepada janji Allah daripada kepada rasa takutmu sendiri, maka bersyukurlah, karena kebiasaan itu adalah tanda bahwa imanmu sedang bertumbuh, dan hati yang dipenuhi keyakinan kepada Allah akan lebih siap menerima nikmat tanpa kehilangan rasa syukur. Sahabat namun kolbu, kebiasaan-kebiasaan baik yang lahir karena iman tidak hanya mengubah cara kita menjalani hari. Kebiasaan itu juga mengubah cara kita memandang kehidupan. Dari yang semula dipenuhi kecemasan, menjadi dipenuhi harapan. Dari yang semula sibuk mengejar dunia, menjadi sibuk mencari ridha Allah. Dan ketika hati telah sampai pada keadaan itu, seringkali Allah membukakan pintu-pintu keberkahan yang bahkan tidak pernah kita rencanakan. Sahabat namun kolbu, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai pada bagian terakhir dari renungan hari ini. Sejak awal kita bersama-sama menyadari bahwa rezeki yang penuh keberkahan seringkali diawali oleh perubahan-perubahan kecil di dalam diri. Bukan perubahan yang langsung terlihat oleh manusia, melainkan perubahan yang hanya diketahui oleh Allah dan hati kita sendiri. Perubahan dalam cara berpikir, perubahan dalam cara berbicara, perubahan dalam cara beribadah, perubahan dalam cara menyikapi kehidupan. Semua itu adalah bagian dari proses yang Allah lakukan untuk mendidik hambanya. Mari kita renungkan dua kebiasaan terakhir. Yang kesembilan, kamu lebih mudah menjaga amanah sekecil apapun. Sahabat namun kolbu, salah satu akhlak yang sangat dicintai Allah adalah amanah. Namun amanah tidak selalu berbentuk sesuatu yang besar. Amanah justru sering hadir dalam hal-hal yang sederhana. Menepati janji, datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan dengan jujur, mengembalikan barang yang dipinjam, menjaga rahasia yang dipercayakan kepada kita, tidak mengambil hak orang lain walaupun tidak ada yang melihat. Sahabatku, ketika Allah mulai memperbaiki hati seorang hamba,
ia menjadi lebih berhati-hati terhadap amanah. Bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena ia sadar bahwa Allah selalu melihat. Ia tidak ingin mengkhianati kepercayaan sekecil apapun, karena ia memahami bahwa keberkahan tidak hanya datang dari banyaknya rezeki. Keberkahan juga datang dari cara kita menjaga apa yang telah Allah titipkan. Sahabat namun kolbu, Allah tidak serta-merta memberikan amanah yang besar kepada orang yang mengabaikan amanah kecil. Sebaliknya, orang yang mampu menjaga hal-hal kecil dengan penuh tanggung jawab seringkali dipersiapkan Allah untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih teliti dalam menjaga amanah, lebih jujur meskipun tidak diawasi, lebih berhati-hati terhadap hak orang lain, maka bersyukurlah, karena itu adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang membentuk akhlakmu. Dan Allah yang baik, akhlak yang baik, adalah salah satu pintu terbesar datangnya keberkahan. Yang ke-10, kamu menutup hari dengan muhasabah, bukan dengan penyesalan kepada takdir. Sahabat namun kolbu, betapa indah jika setiap malam sebelum tidur, kita meluangkan beberapa menit untuk berbicara kepada diri sendiri, bukan untuk menyalahkan keadaan, bukan untuk mengutuk masa lalu, tetapi untuk bertanya, apa yang sudah aku lakukan hari ini karena Allah? Apakah lisanku menyakiti seseorang? Apakah aku sudah bersyukur? Apakah sholatku hari ini lebih baik daripada kemarin? Apakah ada dosa yang harus segera aku mohonkan ampunan? Sahabatku, inilah yang disebut muhasabah, mengoreksi diri dengan jujur, bukan untuk menjatuhkan diri sendiri, tetapi untuk terus bertumbuh menjadi hamba yang lebih baik. Orang yang terbiasa bermuhasabah tidak sibuk mencari kesalahan orang lain. Ia lebih sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia tidak menghabiskan malam dengan rasa iri. Ia tidak tidur sambil menyimpan dendam. Ia menutup harinya dengan istighfar, dengan doa, dengan harapan agar Allah memperbaiki dirinya esok hari. Sahabat namun kolbu, muhasabah adalah kebiasaan yang sangat sederhana, namun dampaknya luar biasa. Karena hati yang setiap hari dibersihkan akan lebih mudah menerima cahaya petunjuk, lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah bersyukur, lebih mudah bertaubat, dan lebih mudah menjaga nikmat yang Allah titipkan. Jika akhir-akhir ini engkau mulai terbiasa mengakhiri hari dengan istighfar, dengan doa, dengan rasa syukur, maka jangan anggap itu sebagai kebiasaan biasa, karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan dirimu menjadi pribadi yang semakin matang, semakin bijaksana, dan semakin siap menerima berbagai keberkahan dalam kehidupan. Sahabat namun kolbu, setelah kita merenungkan 10 kebiasaan ini, mungkin kita menyadari satu hal, bahwa rezeki yang besar tidak selalu diawali oleh perubahan keadaan. Seringkali rezeki besar diawali oleh perubahan hati. Allah membuat kita lebih mudah bersyukur, lebih mudah memaafkan, lebih mudah menjaga sholat, lebih mudah berdoa, lebih mudah menjaga amanah, lebih mudah memperbaiki diri. Semua itu bukan kebetulan. Itulah cara Allah mendidik hamba yang dicintainya. Karena Allah ingin ketika nikmat itu datang, hati kita sudah siap, tidak sombong, tidak lalai, tidak lupa bersujud, tidak lupa berbagi, tidak lupa bahwa semua berasal darinya. Sahabatku, jika hari ini hidupmu masih penuh perjuangan, jangan berkecil hati. Lihatlah ke dalam dirimu. Mungkin Allah sedang menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kelak menjadi fondasi kehidupanmu. Teruslah menjaga sholat, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah membaca Al-Quran, teruslah bersedekah, teruslah berkata baik, teruslah bekerja dengan jujur, teruslah berharap hanya kepada Allah. Karena tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas yang akan sia-sia. Semuanya sedang Allah catat. Semuanya sedang Allah siapkan balasan terbaiknya. Dan ketika waktu yang Allah tetapkan telah tiba, engkau akan memahami bahwa setiap kebiasaan baik yang dahulu terasa kecil, ternyata menjadi jalan menuju keberkahan yang sangat besar.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki diri setiap hari, menjadikan lisan kita penuh zikir, menjadikan hati kita penuh syukur, menjadikan langkah kita istiqomah di jalan yang halal, melimpahkan kepada kita rezeki yang luas, halal, penuh keberkahan, menenangkan jiwa, menguatkan iman, dan menjadikan setiap nikmat sebagai jalan untuk semakin dekat kepada ridho-Nya. Semoga Allah menjaga keluarga kita, melindungi anak-anak kita, memudahkan seluruh urusan kita, dan mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan hari ini menyentuh hati Anda, mari bersama-sama menjadi jalan kebaikan bagi lebih banyak orang. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari setiap renungan di channel Namun Kolbu. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, jadikan setiap kebiasaan baikku sebagai jalan menuju keberkahan-Mu." Semoga doa sederhana itu menjadi pengingat bagi diri kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan, sekecil apapun amal yang kita lakukan. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang berjuang dalam kehidupan, agar mereka kembali memiliki semangat, harapan, dan keyakinan kepada kasih sayang Allah. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu, agar kita dapat terus belajar bersama memperkuat iman, memperbanyak syukur, menjaga akhlak, serta menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang penuh keberkahan. Semoga Allah menerima setiap amal kita, melimpahkan rezeki yang halal dan luas, menjaga hati kita tetap dekat kepadanya, serta menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.